Romo, katakanlah, sebenarnya apa yang terjadi dengan adikku? Selamatkanlah adikku, Romo. Dia membutuhkan darah. Ambillah darah biung saya. Telur itu sangat menyenangkan sekali. Iya, tapi dia mempunyai kekuatan yang sangat besar. Laksmi, sudah hentikan Laksmi. Jangan dong. Biarkan telur itu mati daripada kamu. Laksmi. Laksmi. Laksmi! Laksmi! Bangun, nak. Bangun! Apa yang terjadi? Kenapa setelah menghisap darah Laksmi, telur ini tetap tidak mau bereaksi? Atau mungkin telur ini sudah mati? Gawat, kalau telur ini mati, semua rencanaku bisa berantakan. Sayang, aku persembahkan bunga ini sebagai lambang ikatan cintaku padamu. Kamu benar-benar tampan, Barna. Terima kasih. Terima kasih atas pujianmu. Aku tersanjung, sayangku. Boleh aku menciummu? Pasti boleh, sayang. Kamu boleh melakukan apapun terhadapku. Kan sekarang ini aku sudah resmi jadi milikmu. Barna! Kamu di mana, Barna? Barna! 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 Kamu di mana, Barna? Lampir, bangun kamu! Bangun! Ada apa, Nagraj? Kenapa kamu membangunkan aku? Tadi kenapa kamu manggil-manggil nama Barna? Dia bapaknya Selaras, kan? Memangnya aku memanggil-manggil dia? Kalau aku tidak mendengar itu, buat apa aku membangunkanmu? Jangan-jangan kamu jatuh cinta beneran ya sama bapaknya Selaras? Tidak, Nagraj.
Kamu jangan cemburu. Aku menyebut-nyebut namanya karena aku bermimpi sedang memarahinya. Aku merasa dia masih pembantu kita dan kerjanya tidak beres. Ya sudah, aku pikir kamu jatuh cinta beneran sama dia. Oh, kamu mau kemana Nagraj? Aku mau cari angin. Jangan-jangan dia benar-benar marah. Nagraj! Nagraj! Wah, sepertinya dia marah betulan. Oh, aku juga sih yang salah. Kenapa aku harus mimpi pacaran dengan bapaknya si Laras? Ada apa kalian kesini? Jangan marah begitu, Tongkat Malampir. Kami kesini mau niat baik dan mau membantumu. Membantu apa? Hah? Kalian pikir aku butuh bantuan kalian? Kamu kan jatuh cinta beneran sama boponya Laras. Aku akan menyatukan kamu kembali sama boponya Laras. Menyatukan bagaimana maksudmu? Begini loh, Tongkat Malampir. Pangeran Arya Putra mempunyai papan ajaib. Benar Tongkat Malampir. Kamu harus mencobanya. Kalau kamu kembali ke masa lalu, kamu akan melihat wajah kamu di saat waktu itu kamu masih cantik. Tidak seperti ini. Hanya tongkat. Yang betul. Betul. Aku sendiri sudah mencobanya Lampir. Dan aku bisa berpacaran dengan Andiniku sayang. Kamu harus mencobanya Lampir. Kamu bisa melihat wajah kamu yang cantik. Dan kamu bisa berpacaran dengan bopunya Laras. Berpacaran Lampir. Dan kamu tidak akan bisa dilihat oleh Nagraj. Bagaimana Lampir? Bagaimana? Benar. Aku bisa cantik lagi. Dan aku bisa bebas pacaran dengan bapaknya si Laras. Kita buktikan saja dulu. Kalau ternyata memang aku bohong, kamu boleh menghukum kami apa saja. Baiklah kalau begitu. Mari kita coba di dalam. Ayo, cepat buktikan kehebatan papanmu ini. Aku sudah tidak sabar ingin segera kembali ke masa lalu dan menjadi cantik lagi. Baiklah, sekarang Tongkat Malampir bersiap ya. Aku akan mengirim Tongkat Malampir ke masa lalu. Dan aku akan menjadikan kamu menjadi lebih cantik lagi. Bagus Pangeran. Sekarang nenek jelek itu sudah lenyap. Tertak rasa dia. Paman, Laras, kenapa Paman dan Laras bisa ada di sini? Paman sengaja mengikuti kalian kemari. Paman kan juga pengen tahu kehebatan papan itu. Ternyata benar apa yang pangeran katakan. Papan itu hebat. Mulai sekarang paman jadi lega. Paman sekarang sudah terbebas dari kejaran cinta Malampir. Cinta Tongkat Malampir. Sekarang Paman dan seluruh warga terbebas dari kejahatan Tongkat Malampir. Pangeran, paman benar-benar terima kasih. Terima kasih Pangeran. Akhirnya aku akan jadi cantik lagi dan berpacaran denganmu sebebas-bebasnya. Warna, aku datang.
Malampir tidak akan mengganggu kita lagi. Terima kasih Pangeran, kamu adalah pahlawan kami. Sama-sama Paman, kemenanganku juga kemenangan kalian. Hidup Pangeran Arya. Kurang ajar. Oh, kenapa aku malah sampainya di sini? Ini kan kuburanku sendiri. Kurang ajar. Apa yang harus kulakukan sekarang agar aku bisa keluar dari tempat terkutuk ini? Kurang ajar kamu Krishna. Kamu sudah menipuku. Kurang ajar. Bagaimana? Maaf, satu-satunya cara untuk kesembuhan Kanjeng Putri Lasmi hanya dilakukan dengan menyalurkan tenaga dalam yang masuk ke dalam tubuhnya. Berarti putriku masih bisa disembuhkan? Benar Kanjeng, tapi dibutuhkan dengan tenaga orang yang sangat kuat. Kenapa kalian menatapku? Ya, di antara kita hanya kamu yang memiliki tenaga dalam yang lebih kuat daripada kami. Lupakan Dipakara. Aku tidak akan membuang tenagaku dengan sia-sia. Kamu mau putriku mati? Hah? Ini semua rencanamu. Ada apa sih? Kamu jangan bodoh Biakta. Kalau sampai telur itu mati, kita sendiri yang akan rugi. Kamu mau semua rencana kita hancur. Satu-satunya cara, kamu harus menyelamatkan Laksa. Tapi kamu tenang saja, aku akan membantu kamu. Ya. Baiklah. Dipakara, aku akan membantu untuk menyelamatkan putri. Terima kasih, ya. Bagus. Telur itu masih hidup. Sekarang saatnya aku membebaskan diri dan memberitahu semua ini. Katakan, bagaimana keadaan telur mas itu? Hamba tidak tahu, Tuan. Jangan pernah main-main denganku. Aku bisa saja membunuh kapanpun itu. Hamba benar-benar
tidak tahu Tuan keadaan telur emas itu. Apa kamu sudah bosan melihat dunia ini? Sekarang katakan, atau aku akan mencongkel kedua matamu. Baik, baik, aku akan mengatakannya. Sekarang katakan. Telur itu selamat, Tuan. Bagaimana kamu menyelamatkannya? Bukan hamba, Tuan, tapi Mustika itu yang menyelamatkannya. Dan sebentar lagi telur itu akan menetas, Tuan. Dia sudah bisa menangis, Romo. Iyalah. Sebentar lagi anakmu akan lahir, Lasmi. Gila, belum lahir saja sudah menangis menyeramkan seperti ini. Bagaimana nanti kalau sudah lahir? Lasmi, apa yang terjadi? Lihat, Romo. Sepertinya ada kehidupan di dalam telur itu. Benar, Lasmi. Cepatlah lahir, saya. Bantu biungmu ini untuk menguasai dunia. Mau kemana kamu? Aku ingin ke goa untuk menghancurkan telur emas itu, Sambi. Telur emas. Iya, aku ingin menghancurkan telur itu dengan tanganku sendiri. Aku ikut. Untuk apa? Aku akan membantu kamu. Membantu? Selama ini kamu tidak ada gunanya, Sambi. Jangan terlalu percaya diri dulu, Biak. Kamu dibantu oleh kami saja, masih kalah. Apalagi kamu sendiri. Tutup mulutmu. Aku ini Biakta. Aku tidak mungkin terkalahkan oleh mereka. Sekarang ini adalah hari penentuan untukku. Penentuan bagaimana? Aku yang akan mati, atau telur itu yang akan hancur. Biakta, tunggu! Ya. Di sana kamu pasti membutuhkan bantuan aku untuk melawan mereka semua. Diam kamu, Sambi. Kamu tidak tuli, kan? Aku sudah bilang, aku tidak butuh bantuanmu. Sekarang lebih baik kamu menyingkir. Apa itu? Mungkin Alam memang sudah mengharapkan kelahiran calon adik Biu. Sepertinya Alam juga mengagungkan anak ini. Benar-benar anak diberkati oleh dewa. Bahkan Alam pun ingin menyambut kelahirannya. Iya, semoga kelahiran bayiku bisa bermanfaat untuk jagat raya ini.
Sepertinya sedang ada pertempuran, Kang Mas. Ada apa di luar, Yunda? Entahlah, Wisya. Seperti ada yang bertarung. Ayo kita lihat. Baik. Ah!
menakjubkan. Aku tidak bisa menyangka, Romo, bagaimana kekuatannya setelah dia lahir. Iya, Lasmi. Dia pasti mewarisi sifatnya. Aku menyukai anak ini. Sepertinya dia akan kuat sekali. Laksmi, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku rasa telur ini akan segera menetas. Iya, Lasmi. Wisya. Bunda. Bakti, lebih baik pergi. Pergi, Bakti. Pergi. Kamu harus mati sebelum lahir.
Romo bayi itu. Lasmi, dia bayimu Lasmi. Kamu jangan takut. Ayo. Sepertinya dia mau digendong Lasmi. Tapi aku takut, Romo. Lasmi, selama ini kamu menunggu-nunggunya kan? Menunggu kelahirannya. Karena dia yang akan menguasai dunia Lasmi. Ayolah, cepat. Cepat Lasmi. Ayo nak, gendonglah. Bawa keluar Lasmi. Tunjukkan kepada mereka bahwa bayi ini adalah utusan dewa. Mama. Iya, Romo. Oh anakku, akhirnya kamu bisa melihat dunia ini. Biung sangat bahagia. Biung? Bolehkah aku menggendong adikku? Iya, Biung tidak bisa menggendongnya. Takut saja. Kalian tidak perlu takut. Bayi ini memang bukan bayi sembarang. Karena dia utusan dari dewa. Genggaman tangannya sangat erat dan kuat sekali. Aku yakin, kelak dia dewasa, dia bisa menjadi seorang pangeran yang tangguh. Anakku telah terlahir di dunia ini. Jadi, pada hari ini, aku sangat mengharapkan restu dari kalian semua. Ini saatnya adikku untuk memperkenalkan diri pada kalian semua. Ini Eyang, sayang. Cucuku, aku terima sembahmu. Hormat pangeran. Risha. Salam hormat pangeran. Kamandan. Salam hormat pangeran. Dipangga. Salam hormat pangeran. Padmini sayang. Inilah putra kita.
Kenapa malam ini panas sekali? Apa itu? Kamu, kenapa dia menangis terus ya Allah? Sepertinya dia kegerahan, Romo. Buka saja pintunya. Ya. Kenapa tidak ada angin sama sekali? Romo, itu kalung itu apa artinya? Romo tidak tahu, Laksmi. Itu artinya dia bukan anak sembarang. Kita harus menjaganya. Kenapa tidak ada angin sama sekali? Romo, itu kalung itu apa artinya? Romo tidak tahu, Laksmi. Itu artinya dia bukan anak sembarang. Kita harus menjaganya. Kenapa sudah malam begini Biakta belum pulang juga? Biakta, bagaimana? Kamu berhasil membunuh telur itu? Kacau, Sambi. Keadaan semakin kacau. Kacau bagaimana maksudmu? Telur itu sudah lahir sebelum aku menghancurkannya. Apa? Itu sangat berbahaya, Biakta. Benar, Sambi. Ini sangat berbahaya buatku. Karena telur itu yang akan mampu membunuhku nantinya. Ya, aku tahu bagaimana cara keluarnya. Kita harus menemui Laksmi. Karena cuma anak Laksmi lah yang bisa membunuh anak dari telur emas itu. Rupanya leontin ini bukan leontin sembarangan. Ya. Sang Yang Widi memberikan pasti punya maksud tertentu. Aku senang sekarang adikku sudah lahir. Matanya, hidungnya, semuanya sangat sempurna. Seandainya saja kita berada di Istana Manguntur, pasti kebahagiaan kita akan terasa lebih sempurna. Salam hormat, Kanjeng. Suatu saat nanti, Kanjeng bisa merebut kembali Istana Manguntur. Bobo. Selamat, Kanjeng. Atas kelahiran anak Kanjeng Respati dan Kanjeng Putri Patmi. Terima kasih, Anggareksa. Tapi, dari mana kamu tahu kalau anakku ini sudah lahir? Aku yang mengutus para prajuritku untuk memberitahu Paman Hanggareksa atas kelahiran Pangeran Manguntur. Hamba turut berbahagia, Kanjeng. Kalau boleh hamba berkenan, hamba ingin menawarkan sesuatu pada Kanjeng. Seandainya Kanjeng dan sekeluarga kiranya berkenan tinggal di rumah hamba. Wah, ini merupakan tawaran yang sangat bagus sekali. Wisya, Pak Lastri, bukannya aku menolak tawaran kalian. Dengan rasa hormat, aku sangat menghargai keputusan kalian. Tapi bukan saja... Tidak apa-apa, Kanjeng. Kanjeng benar.
Pangeran Manguntur membutuhkan tempat yang sangat hangat. Kalian berdua bisa tinggal di rumah Paman. Paman juga akan sangat senang menerima kedatangan kalian. Bagaimana, Wisya? Baik, Paman. Kita akan ikut pergi dengan Paman. Bagus. Kalau begitu, sebaiknya kita sekarang segera bersiap-siap. Syukurlah kamu datang, Bentar. Tapi dari mana kamu tahu kami terkurung di sini? Biak Eyang. Dia yang memberitahu. Tapi bagaimana bisa Eyang dan Biung terikat di sini? Biak tak. Dialah yang sudah menipu kami, Bentar. Tapi apa hubungannya dengan Biakta? Dia sudah menyuruh kami untuk meminta Kebawinara menaruh telur emas itu di Manguntur. Iya, tapi Kebawinara cuma dengan syarat. Dia mau membawa telur itu ke Manguntur. Jangan sampai kami terkurung di sini. Dan dengan bodoh, kami menerima saja syarat itu. Dengan harapan Biakta akan datang untuk menyelamatkan kami. Tapi mana? Dia sama sekali tidak datang. Dia malah menipu kami. Tenang saja. Balas Biakta itu. Sejak awal, aku memang tidak percaya dengan Biakta. Dia benar-benar licik. Dan akan membalas dengan cara yang licik pula nih. Tentu saja, Ben. Aku sudah kenyang. Satu lagi ya. Tidak, Biung, aku sudah kenyang. Seperti ada yang datang. Arya, Andini. Bapak! Ya. Lihat. Pangeran kecil Bopo masih disuapi. Andini, kapan kamu kembali? Kemarin, Kakang. Kenapa tidak memberi kabar padaku? Maaf, aku belum sempat menemuimu, Kakang. Aku rindu sekali pada Arya Putra. Maka dari itu, aku kembali. Aku sudah sangat merindukan Biung. Untung saja Biung cepat kembali. Bopo juga kembali. Jadi, aku senang. Iya, Nak. Bopo sangat senang sekali. Karena kita semua sudah berkumpul. Apalagi sekarang kita kedatangan tamu. Siapa, Kakang? Kanjeng-kanjeng dari Manguntur akan menginap di sini. Ditambah dengan pangeran yang baru saja lahir. Temanku baru saja lahir, Bopo. Aku pengen melihatnya, Bopo. Ayo, ayo.
sekali pada Arya Putra. Maka dari itu, aku kembali. Aku sudah sangat merindukan Byung. Untung saja Byung cepat kembali. Bobo juga kembali. Jadi aku senang. Iya nak, Bobo sangat senang sekali karena kita semua sudah berkumpul. Apalagi sekarang kita kedatangan tamu. Siapa Kakang? Kanjeng-kanjeng dari Manguntur akan menginap di sini. Ditambah dengan pangeran yang baru saja lahir. Temanku baru saja lahir, Bobo. Aku pengen melihatnya, Bobo. Ayo, ayo. Lasmi, sepertinya dia mau turun, Lasmi. Ayo sayang. Romo, dia sudah bisa berlari, Romo. Iya, Lasmi. Anakmu benar-benar ajaib, Lasmi. Dia benar-benar anak hebat, Romo. Dia itu adalah bayi itu kan? Benar sekali, Arif. Dia hebat sekali, Laksmi. Kebetulan kalian datang. Kami ingin kembali ke Banyu Biru membawa anak ini. Kenapa kamu harus kembali ke Banyu Biru, Laksmi? Kami tidak keberatan jika kamu mau tinggal di sini. Benarlah. Lebih baik kita tinggal di sini. Aku setuju. Aku senang ada anak kecil di sini. Biar suasananya menjadi hangat. Baiklah kalau begitu. Laksmi dan bayinya akan tinggal di sini. Baiklah, Romo. Aku tidak keberatan. Teruslah tersenyum, sayang. Melihat kau hadir di bumi adalah keajaiban. Melihat kau berguling ke kanan, ke kiri adalah keajaiban. Melihat kau tertawa begitu bahagia adalah keajaiban. Itu dunia, anakku. Genggamlah. Kau milik zamanmu. Maka bersiaplah. Buayan hanya sementara. Selanjutnya, kertas dan pena kamu hadirkan pada mereka keilmuan seluas samudra. Hadirkan cahaya sibak gulita. Kamu tembus bumi, merobek angkasa. Bagaimana Pak Mini? Aku yakin sekali, kelak anak kita pasti akan menjadi orang yang hebat. Karena memiliki Byung yang hebat seperti kamu. Terima kasih, Kakak. Dia sepertinya bahagia di sini. Tapi rasanya ranjang ini terlalu besar untuknya. Bagaimana kalau aku membuatkan dia ranjang yang kecil, yang lucu untuk dia? Itu pasti akan sangat bagus. Anak kita pasti akan sangat menyukainya, Kakak. Kalau begitu, aku akan buatkan ranjang yang indah dan lucu untuknya. Bagaimana anakku? Kamu senang? Romo akan buatkan ranjang untukmu. Pasti kamu nantinya suka. Kemana anak itu? Hebat kamu, sayang. Byung suka dengan cara. Ya. Apa-apaan kalian? Lepaskan aku.
Jika Bedebah itu berani macam-macam, habisi saja dia. Jangan pernah kalian lepaskan orang yang sudah berani masuk ke dalam istana tanpa seizin. Dengar Arimbi, kedatanganku kemari ingin mengajakmu bekerja sama. Bekerja sama denganmu hanya membuat aku sial. Aku sama sekali sudah tidak percaya denganmu, ya. Seret dia. Dengar Arimbi, kita saling membutuhkan satu sama lain untuk menghancurkan Kebo Inarang dan kaki tangannya. Kita kata, bukannya kamu yang sangat bernafsu untuk menghancurkan telur emas itu. Karena kamu sudah tahu pasti, Biak, kamu akan mati di tangan. Tapi percuma saja, Biakta. Sekuat apapun tenagamu, itu akan percuma. Karena telur itu sudah lahir ke dunia ini. Kenapa? Kenapa kamu diam? Aku benar kan, Biak? Bersiaplah menghadapi kematianmu. Dan aku akan menjadi orang pertama yang tersenyum bahagia melihat kematianmu itu. Ajar! Awas kamu Arimbi, kamu akan menyesal dengan ucapanmu. Sekuat apapun tenagamu, itu akan percuma. Karena telur itu sudah lahir ke dunia ini. Kenapa? Kenapa kamu diam? Aku benar kan, Biak? Bersiaplah menghadapi kematianmu. Dan aku akan menjadi orang pertama yang tersenyum bahagia melihat kematianmu itu. Ajar! Awas kamu Arimbi, kamu akan menyesal dengan ucapanmu. Palastri, Andini. Maafkan aku, Andini. Aku belum sempat menemuimu saat aku masuk dalam rumahmu. Tapi aku harus segera merapikan kamar ini. Tidak apa-apa, Palastri. Mari ku bantu. Pasti pangeran sangat senang karena telah kembali bersamamu. Iya, Palastri. Dia mengatakannya padaku. Kamu tenang saja. Aku datang kemari hanya untuk mengurus Arya Putra, bukan untuk merebut Kakang Dwi-Pangga dari dirimu. Aku tidak pernah berpikir seperti itu, Andini. Justru aku sangat bahagia karena kamu telah kembali. Jadi aku tidak merasa terbeban lagi. Jangan pernah membuat beban di dalam hidupmu, Palastri. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaanku juga. Jadi aku tidak akan berbuat hubungan apa-apa dengan Kakang Dwi-Pangga. Karena kamu sudah aku anggap sebagai adikku sendiri. Terima kasih banyak, Andini. Wisya. Wisya.
biar aku saja yang mendorongnya, Rati. Baiklah. Aku percayakan Wisya padamu. Tentu saja. Kamu memang harus percaya padaku. Aku pamit dulu ya, Wisya. Awas kamu, Arimbi! Hentikan Biakta. Kamu bisa menghancurkan semuanya. Iya, aku ingin menghancurkan semuanya. Sebenarnya ada apa, sayang? Kenapa kamu marah-marah seperti ini? Arimbi, dia telah berani menolak untuk bekerja sama denganku. Dan dia telah berani menghina aku. Aku akan membalas semua ini. Lapor, Kanjeng. Ada apa? Bayi Kanjeng Respati saat ini ada di rumah Empu Hanggareksa. Saat ini, Kanjeng Kebawinaran dan seluruh keluarganya tinggal di sana. Siapkan pasukan. Kita serang rumah Hanggareksa. Baik, Kanjeng. Tunggu, sayang. Aku punya ide lain untuk menghajar mereka. Katakan. Hentikan Barapati. Kenapa, Biung? Kok Biung marah-marah? Biung bukan marah-marah, tapi daripada kamu main seperti ini terus. Lalu aku harus gimana, Biung? Biung punya tugas penting untuk Tugas apa, Biung? Tugas rahasia ya, Biung? Benar sekali. Lalu aku harus apa? Kamu harus bisa bermain dengan Arya Putra. Buat apa aku main sama dia? Aku tidak mau. Kamu dengar Biung dulu. Kamu harus bisa bermain dengan dia dan masuk ke dalam rumahnya. Memang kenapa, Biung? Kalau aku harus ke rumahnya? Karena di dalam rumah itu ada bayi dari telur emas. Dan kamu harus membunuhnya. Mengerti? Baik, Biung. Aku mengerti. Ayo cepat pergi. Aku ke rumah Laras dulu ya, Biung. Iya, hati-hati ya, Nak. Ya, Biung. Laras, aku baru saja mau datang ke rumahmu. Tapi kamu sudah datang. Oh iya, Pangeran. Aku kesini bersama teman baruku. Namanya Barapati. Barapati? Nama yang sangat bagus. Tadi dia datang ke rumahku. Dia bilang dia ingin berteman denganmu. Perkenalkan, namaku Pangeran Arya Putra. Aku sudah mendengar kehebatan kamu, jadi aku akan berteman denganmu. Kamu tinggal di mana? Dia anaknya Dewi Sambi, Pangeran. Anak Dewi Sambi? Tidak, aku tidak mau berteman denganmu. Kamu anak purba jahat. Arya Putra, kamu tidak boleh seperti itu, Nak. Itu sifat yang tidak bijak. Kamu ini kan pangeran. Jika orang tuanya jahat dan bermusuhan dengan bopomu, kamu sebagai anak tidak boleh mengikutinya. Kamu harus bisa menciptakan perdamaian. Dan jika kalau dia ingin berteman denganmu, kamu harus menerimanya dengan lapang dada. Itulah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pangeran. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Baik, Pangeran. Tapi kamu akan tertipu olehku. Tidak, aku tidak mau berteman denganmu. Kamu anak purba jahat. Arya Putra, kamu tidak boleh seperti itu, Nak.
Itu sifat yang tidak bijak. Kamu ini kan pangeran. Jika orang tuanya jahat dan bermusuhan dengan bopomu, kamu sebagai anak tidak boleh mengikutinya. Kamu harus bisa menciptakan perdamaian. Dan jika kalau dia ingin berteman denganmu, kamu harus menerimanya dengan lapang dada. Itulah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pangeran. Baiklah, aku akan berteman denganmu. Baik, pangeran. Tapi kamu akan tertipu olehku. Latif, kenapa kamu termenung seperti ini? Tidak, Wisya. Aku tidak sedang termenung. Aku perhatikan. Akhir-akhir ini kamu sering melamun dan menyendiri. Terima kasih ya, Wisya. Aku senang sekali memiliki sahabat yang memperhatikan aku seperti ini. Aku tahu, Rati. Ada yang kamu sembunyikan dariku. Ada perasaanmu yang tidak ingin aku ketahui. Tidak, Wisya. Karena tidak ada satupun yang pernah aku sembunyikan dari kamu. Tapi sikapmu berkata iya. Semoga saja dugaanku ini salah. Karena aku rasa kamu mulai cemburu padaku. Cemburu? Wisya, aku tidak pernah cemburu dengan kamu. Rati, jika memang itu yang kamu rasakan, tolong kamu hilangkan perasaan itu. Karena sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku hanya seekor ular siluman yang tidak bisa bergerak. Wisya, aku mohon jangan diteruskan. Jadi aku tidak akan pernah menikah. Apalagi dengan keadaanku seperti ini. Aku sedang mengandung. Dan aku akan menjadi seorang ibu. Jangan beranggapan seperti itu, Wisya. Aku, Biu, Romo dan Eyang itu sangat menyayangi kamu. Terima kasih. Dewata Agung memang sedang memberkati hidupku. Aku senang karena aku bisa tinggal dengan orang-orang baik seperti kalian. Kamu juga sangat baik, Wisya. Karena itulah, aku berharap kamu bisa bersatu dengan Kamandanu. Begini saja, kalau aku bisa menangkap bolanya, berarti kalian harus mengikuti peraturanku. Baik, siapa takut? Baik, Lars tangkap! Lars tangkap! Pangeran tangkap! Aduh, pusing. Berapati? 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 Gawat, Merpati pingsan. Lalu kita harus melakukan apa lagi, Pangeran? Kita bawa ke rumahku. Ayo. Paman? Pangeran, siapa yang kalian bawa? Ini teman baruku, namanya Barapati. Tadi dia pingsan waktu bermain denganku. Barapat, anaknya Dewi Sambi. Benar, Paman. Jangan, Pangeran. Anak itu sangat berbahaya buat kamu. Sebaiknya pulangkan saja ke rumahnya. Lagi pula, kenapa kamu mau bermain dengannya? Dia itu musuh besar kita. Kata Biung, anak kecil tidak boleh ikut permusuhan orang tua. Biungmu bilang begitu? Benar, Paman. Benar, Kamandanu. Aku yang mengatakannya. Tapi Andini, anak ini tidak bisa dipercaya. Ini bukan masalah kita tidak boleh melibatkan anak dalam masalah permusuhan orang tua. Tapi memang, dia selalu membantu Biakta dan Dewi Sambi. Lihat saja nanti, Kamandanu. Suatu hari aku akan membunuh kamu juga.
Tapi Kamandanu, dia sedang pingsan. Kasihan dia. Kita harus segera menolongnya. Terserah kalau begitu. Nak, cepat bawa dia masuk. Baik, Biung. Laras, ayo. Laksmi, aku rasa dia tidak suka dengan mainan itu. Dia memang tidak pantas bermain dengan mainan itu. Nanti juga akan aku buang. Apa kamu sudah memberinya nama, Laksmi? Belum. Aku rasa kita harus membuat perayaan untuk memberi nama anak kamu. Iya, boleh saja. Tapi aku belum tahu namanya siapa. Dia kenapa, Laksmi? Kamu mau apa? Apa yang mau kamu katakan pada dia? Sepertinya aku mengerti. Apa maunya? Apa yang dia mau, Laksmi? Sepertinya dia ingin nama seperti matahari hitam itu. Benar kan, sayang? Biung janji. Biung akan memberikan nama yang tepat untukmu. Seperti yang kamu inginkan. Biung, apa yang terjadi pada Barapati? Entahlah, nak. Biung juga tidak tahu. Kita harus segera memanggilkan tabib untuknya. Ya sudah, kalau begitu aku saja yang memanggil tabibnya. Hati-hati ya, nak. Laras, ayo. Ayo, Pangeran. Kalian semua masuk ke dalam perangkapku. Yang terjadi pada Barapati? Entahlah, nak. Biung juga tidak tahu. Kita harus segera memanggilkan tabib untuknya. Ya sudah, kalau begitu aku saja yang memanggil tabibnya. Hati-hati ya, nak. Laras, ayo. Ayo, Pangeran. Kalian semua masuk ke dalam perangkapku. Kamandanu. Bajil, Kansa, Kamu kenapa? Kelihatannya muka kamu kelihatan kesal. Iya, Bajil. Aku sedang kesal dan juga bingung. Bingung? Bingung kenapa? Barapati, anak Dewi Sambi. Tiba-tiba saja dia berteman dengan Arya Putra. Barapati tiba-tiba ingin berteman. Katanya dia pingsan ketika sedang bermain. Apa? Barapati pingsan dalam permainan. Itu tidak mungkin, Kamandanu. Anak itu bukan anak sembarangan. Paman, pingsan itu jangan-jangan cuma alasan. Benar, Kamandanu. Jangan-jangan Barapati pura-pura pingsan dan ingin berteman sama pangeran. Iya, aku juga mencurigainya begitu. Bisa jadi dia mendekati Arya Putra karena disuruh oleh Dewi Sambi dan juga Byakta. Kalau begitu kita harus cari tahu apa yang mereka sedang rencanakan. Iya, Bajil. Tenang saja, Kamandanu. Serahkan sama kami. Saya dan Dumpret ini yang akan menyelidikinya. Bukan begitu, Dumpret? Baiklah, aku serahkan semuanya pada kalian. Beres, Paman. Dumpret, ayo. Bagaimana, tabib? Apa yang terjadi dengannya? Tidak ada luka luar. Bisa saja terluka dalam. Anak sekecil ini mengalami luka dalam. Luka dalam bisa saja terjadi karena banyak hal. Tapi tabib bisa menyembuhkannya kan? Iya,
Tapi kita harus membuatnya sadar terlebih dahulu. Sebentar ya, saya buat ramuannya dulu. Baik, tabib. Pangeran, ada apa ini? Kenapa dengan teman kamu? Aku juga tidak tahu, Eyang. Tadi tiba-tiba Barapati pingsan. Apa orang tuanya sudah tahu hal ini? Belum, Bopo. Tadi aku langsung memanggilkan tabib. Kita harus segera memberitahu Biakta dan Dewi Sambi. Tapi siapa yang akan ke perawan? Biar Bopo saja. Bagaimana, Sambi? Apa sudah ada perkembangan? Belum. Mudah-mudahan saja anak kita bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Lapor Kanjeng. Di luar ada Empu Hanggareksa. Jangan bertemu dengan Kanjeng. Suruh dia masuk. Baik, Kanjeng. Salam hormat, Kanjeng. Apa yang membuatmu datang kemari, Hanggareksa? Hamba datang ke sini untuk memberitahukan kalau saat ini putra Kanjeng ada di rumah hamba dalam keadaan tidak sadar. Apa? Apa yang terjadi dengan anakku? Kamu apakan dia, Hanggareksa? Hamba tidak melakukan apapun pada putra Kanjeng. Cucu hamba Pangeran Arya Putra yang membawanya ke rumah hamba dalam keadaan tidak sadar. Bohong. Putraku itu sangat kuat. Pasti kalian melakukan sesuatu dengan dia. Itu sama sekali tidak benar, Kanjeng. Apa yang tidak benar? Aku tahu sekali, kedua putramu sangat membenci kamu. Jadi bukan tidak mungkin kalau kalian membalaskan dendam kepada anakku. Dengar, Hanggareksa. Aku ingin kamu mengobati putraku. Dan ini, aku tidak mau putraku kurang satu apapun. Itu bukan tanggung jawab hamba, Kanjeng. Pastikan putraku baik-baik saja. Kalau terjadi apa-apa dengan putraku, maka seluruh keluarga kamu yang harus bertanggung jawab. Salam hormat, Kanjeng. Paman, bagaimana Paman? Apakah Paman sudah bertemu dengan Biakta? Ya, Kanjeng. Hamba juga sudah bertemu dengan Dewi Sambi. Lantas, mereka kenapa tidak kemari untuk menjemput anaknya? Mereka juga tidak ingin menjemput Barapati. Baiklah, kita antar saja Barapati ke mereka. Tapi mereka tidak ingin Barapati pulang dalam keadaan seperti ini. Mereka menginginkan Barapati pulang kalau dia sudah sembuh. Aneh sekali. Kenapa mereka tidak mengkhawatirkan anaknya? Iya, Kanjeng. Hamba juga tidak mengerti mengapa mereka seperti itu. Ya sudahlah. Yang terpenting sekarang adalah Barapati harus sadar dan pulih terlebih dahulu. Silakan, Kanjeng. Kenapa Biakta tidak menyuruh anaknya pulang di saat dia lagi sakit? Iya, Bopo. Apa Biakta tidak sayang dengan anaknya? Jangan-jangan ini semua rencananya. Dundet, ayo kita ke Kurawan. Kita selidiki ini semua. Ayo, Dundet. Kenapa mereka tidak mengkhawatirkan anaknya? Iya, Kanjeng. Hamba juga tidak mengerti mengapa mereka seperti itu. Ya sudahlah. Yang terpenting sekarang adalah Barapati harus sadar dan pulih terlebih dahulu. Silakan, Kanjeng. Kenapa Biakta tidak menyuruh anaknya pulang di saat dia lagi sakit? Iya, Bopo. Apa Biakta tidak sayang dengan anaknya? Jangan-jangan ini semua rencananya. Dundet, ayo kita ke Kurawan. Kita selidiki ini semua. Ayo, Dundet.
Waduh, cilaka 13 nih Dompet. Penjagaannya sangat ketat. Kita tidak bisa masuk nih. Bopo, aku punya ide. Bagaimana kalau kita berubah menjadi marmut? Tumben otak kamu encer, Dompet. Ayo. Aku yakin Biakta, malam ini Barapati pasti bisa membunuh bayi Patmi. Iya, Sambi. Aku juga berharap seperti itu. Kalau tidak, aku yang akan dibunuh oleh bayi Respati. Ini benar-benar gawat, Dompet. Kita harus segera melapor ke Kanjeng Gusti Respati. Kalau tidak buru-buru lapor, mereka pasti ketiwasan. Hai Bopo, pokoknya kita harus berangkat sekarang juga. Cepat, Dompet. Jangan sampai mereka tahu kita mengintip. Hai Bopo, kita ketahuan. Cepat kabur, Dompet. Jangan sampai kita tertangkap. Kurang ajar. Kalian telah mengintip pembicaraanku. Biakta, cepat berikan kedua binatang jelek itu. Biar aku cincang-cincang sekali. Bagaimana nih Bopo? Aku tidak mau digotong. Kita berubah, Dompet. Percuma saja. Kalian tidak akan bisa merubah diri kalian menjadi manusia. Cilaka 12, Dompet. Kita tidak bisa berubah. Oh, nasib kita benar-benar apes. Tolong lepaskan aku, Biakta. Jangan potong aku. Daging aku tidak enak. Kalau mau dipotong, potong saja tuh si Dompet. Dagingnya masih muda, pasti enak. Bopo, masa Bopo tega menyuruh anaknya dipotong? Bohong Biakta, dagingku kan kecil. Mana mungkin bisa dimakan? Diam! Kalian pikir aku mau memakan daging kalian yang busuk ini? Berarti kami tidak jadi potong ya? Terima kasih Biakta, kamu sungguh baik. Dengar, aku tidak akan memakan kalian. Tapi kalian harus aku masukkan ke dalam kotak ini. Dan menunggu ular untuk memakan kalian. Ampun Biakta, jangan berikan aku sama ular. Aku atut. Sekarang kalian tunggulah di sini. Kalian tunggu sampai ular memakan kalian. Kasihan sekali ya temanku ini, Biung. Iya, Nak. Semoga saja besok pagi dia sudah tersadar. Temanku ini sakit apa ya, Biung? Kenapa sampai-sampai Paman Biakta dan Bibi Sambi tidak mau menjemputnya? Entahlah, Nak. Anggap saja temanmu ini sedang bermalam di sini. Aduh, kenapa mereka tidak pergi-pergi juga ya? Gawat kalau aku ditungguin terus seperti ini. Tidak seharusnya. Kita membiarkan Barapati ada di sini, Bopo. Tapi anak itu sedang sakit, Ger. Aku tahu, Bopo. Dan itulah yang membuatku tambah cemas. Kenapa Biakta dan Dewi Sambi tidak memikirkan keadaan putra mereka? Kamu tahu sendiri kan, seperti apa sifat mereka. Situasi ini bisa sangat berbahaya. Ingat, Bopo. Biakta sedang memburu kita. Dia ingin menangkap kita. Bagaimana mungkin dia membiarkan anaknya ada di sini? Bopo tidak bisa menyalahkan kamu. Tapi kita harus bertindak benar. Soalnya anak itu sedang membutuhkan kita sekarang. Dan kita sudah membantunya, Bopo. Apa tidak sebaiknya kita bawa saja dia ke Kurawan dan meletakkannya di luar? Kamu tidak bisa melakukan itu, ya. Bopo, Kurawan itu sangat besar. Banyak sekali prajurit yang menjaganya. Aku yakin mereka pasti akan membawa masuk Barapati. Benar.
Aku baru menyadari. Tadi Paman Hanggareksa mengatakan kenapa Biakta tidak mau menjemput Barapati. Tadi Paman Hanggareksa mengatakan padaku kalau Biakta tidak mau menjemput anaknya dalam keadaan seperti ini. Ampun Kanjeng, jangan sampai kita bertindak salah karena nyawa anak itu bisa melayang. Benar. Aku harus tetap menjaga Barapati. Karena bagaimanapun juga, dia tetap keponakanku. Maaf, aku hanya ingin minta izin kepada kalian. Bolehkah aku memberikan singgahan kepada Barapati untuk malam ini? Tadi, Paman Hanggareksa mengatakan padaku kalau Biakta tidak mau menjemput anaknya dalam keadaan seperti ini. Ampun Kanjeng, jangan sampai kita bertindak salah karena nyawa anak itu bisa melayang. Benar. Aku harus tetap menjaga Barapati. Karena bagaimanapun juga, dia tetap keponakanku. Maaf, aku hanya ingin minta izin kepada kalian. Bolehkah aku memberikan singgahan kepada Barapati untuk malam ini? Tentu Kanjeng. Kalau begitu, besok pagi kita mencari tabib lain yang lebih baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kaman. Silakan Kanjeng. Tidak, Bopo. Aku tidak mau menjadi makanan ular. Nanti aku bisa mati. Diam dong, Red. Jangan bikin Bopo panik. Bopo juga sedang bingung. Tenang, tenang. Kita harus pikirkan cara lain. Apa ya? Apa ya? Aha, Bopo tahu caranya. Orang sudah tidur, saatnya aku bertindak. Sakit di badanku, aduh. Tahan Kansa. Aduh, Bopo juga sakit. Sedikit lagi. Aduh, Bopo sakit. Apa sih? Ayo kita gabung. Ayo dong, Brad. Kamu tunggu sini.